Supreme Martial God Technique. Bab 1601-1610. Bab 1601 Rencana, Taruhan. Ini memang keputusan yang gila, konsekuensi dari kegagalan bisa jadi hanya jalan keluar yang sempit. Namun jika berhasil, maka Wu Yun akan bisa dengan mudah menyelinap ke Gua Yuling. Tentu saja, kemungkinan suksesnya sangat rendah. Wu Yun tidak mau melakukan ini, tapi dia tidak punya pilihan. Meskipun dia tidak mau, Wu Yun tahu bahwa dia layak untuk dipertaruhkan. Melalui penemuan-penemuan sebelumnya, ia mengetahui bahwa jika ia ingin pergi ke Gua Yuling kali ini, apalagi merebut harta karun tersebut, akan sangat sulit baginya untuk masuk. Karena terlalu banyak orang kuat yang datang untuk perjalanan ini. Salah satu dari orang kuat itu sudah cukup untuk menjadi ancaman fatal baginya. Dan jika rencananya saat ini berhasil, maka bahaya yang harus dia hadapi hanya beberapa orang di depannya, bukan sekelompok besar orang kuat lainnya. Sementara Wu Yun berpikir, sekelompok orang yang baru saja melewatinya tidak jauh, dan sudah agak jauh darinya. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan diam-diam mengertakkan giginya. Benang-benang-benang. Saat lengannya terayun, semak tempat dia bersembunyi mengeluarkan suara benang-benang antar jemput. Apa? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Itu suara Kong Jiu. Pada saat yang sama, beberapa orang yang sudah berjalan ke depan berbalik dan menatap tempat persembunyian Wu Yun. Tentu saja mereka tidak bisa melihat Wu Yun, yang mereka lihat hanyalah semak-semak yang masih sedikit bergoyang. "Kalian tunggu aku di sini, aku akan pergi melihatnya," kata Kong Jiu dengan suara rendah. Dan mendengar suara ini, hati Wu Yun juga terangkat ke tenggorokannya saat ini. Itu adalah salah satu hal yang dia pertaruhkan. Jika Kong Jiu datang, maka dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Namun, saat Kong Jiu hendak pergi, kultivator alam Taiksu lainnya dalam tim yang dipimpinnya berkata, "Tuan Kong Jiu, saya tidak akan mengganggu Anda dengan hal kecil ini. Saya akan pergi ke sana dan melihat monster macam apa itu. Adalah pria di dalam binatang itu, tunggu aku untuk membunuhnya." Mendengar ini, Kong Jiu mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, Lin Yi, pergilah dan lihatlah." Meskipun itu bukan Kong Jiu, dia bisa mendengar ketika Lin Yi hendak datang, Wu Yun masih sangat gugup. Dia tidak bertaruh pada Lin Yi. Meskipun ia memiliki kemampuan untuk membunuh musuh lintas alam, budidaya Lin Yi telah mencapai alam Taiksu. Menghadapi Lin Yi, dia mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung, tapi dia pasti tidak akan bisa membunuh secara instan. Jika saatnya tiba, Kong Jiu pasti akan was-was, baginya bahayanya tidak jauh lebih rendah dibandingkan jika Kong Jiu datang sendiri. Hasil terbaiknya adalah salah satu dari dua orang alam Raja Abadi atau dua orang alam Raja Abadi itu akan datang. Hal yang paling ideal di antara mereka adalah salah satu dari dua orang realem Raja Abadi datang. Jika itu masalahnya, Wu Yun pasti akan berhasil dengan satu serangan. Namun, apakah faktanya akan berjalan sesuai gagasannya? Jika tidak, jika itu Lin Yi, maka Wu Yun akan berbalik dan lari. Adapun apakah dia bisa melarikan diri atau akan ditangkap oleh Kong Jiu, ini di luar kendali Wu Yun. Karena rencananya sendiri adalah pertaruhan. Melihatnya, Lin Yi sudah mengambil langkah maju. Wu Yun juga menarik napas dalam-dalam, diam-diam berkata, "Bajingan," dan di saat yang sama, dia siap untuk berbalik dan melarikan diri. Namun, sepertinya Tuhan lebih memihaknya. Tepat ketika Lin Yi hendak pergi, tiba-tiba, sesosok tubuh tiba-tiba melompat dan berhenti di depan Lin Yi. "Kakak senior Lin Yi, saya telah dilindungi oleh Anda sepanjang waktu. Sekarang, izinkan saya pamer sekali. Anda juga mengatakan bahwa ini seharusnya monster biasa dengan kekuatan rendah. Dalam hal ini, mengapa mengganggu Anda untuk mengambil tindakan? Aku pergi saja dan bunuh dia." "Kamu..." Lin Yi memandang orang ini dan berkata perlahan, "Xiao Feng, kamu baik-baik saja?" Xiao Feng melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak senior Lin Yi, kamu meremehkanku terlalu banyak, tentu saja." "Baiklah, Tuan Kong Jiu, kalau begitu aku pergi." Kong Jiu melirik Xiao Feng, lalu menatap Lin Yi. "Lin Yi, meskipun kita tidak bisa melihat pria di balik semak itu, aku bisa merasakannya. Seharusnya tidak kuat.
Biarkan Xiao Feng pergi. Kita di sini. Bahkan jika ada bahaya, kita masih punya waktu untuk mengambil tindakan. Terima kasih, Kong. Tuan Sembilan. Xiao Feng mengangguk gembira. Melihatnya seperti ini, jelas bahwa dia mungkin menderita banyak keluhan selama ini. Karena tingkat kultivasinya paling rendah, ia selalu dilindungi oleh orang lain, dan tidak dapat dipungkiri ia akan digosipkan. Karenanya, ia tak sabar untuk membuktikan perannya di tim ini. Saat ini, setelah Wukong menganggukkan kepalanya, Xiao Feng mengeluarkan pedang panjang di tangannya dan berjalan selangkah demi selangkah ke arah Wu Yun. Melihat ini, ketegangan hati Wu Yun akhirnya mereda. Hasil terbaik yang diimpikannya akhirnya datang. Xiao Feng adalah orang dengan tingkat kultivasi terendah di antara 6 orang di depannya, tidak ada yang lain. Bahkan kultivator alam Raja Abadi lainnya telah mencapai alam Raja Abadi tingkat ke-9. Tapi Xiao Feng ini hanya berada di tingkat ke-5 Raja Abadi. Dengan tingkat kultivasi ini, dia hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Wu Yun. Melihat Xiao Feng semakin dekat dengannya, senyuman di sudut mulut Wu Yun menjadi semakin jelas. Segalanya mulai berjalan sesuai rencananya. Segera, Xiao Feng berjalan ke seberang Wu Yun. Namun, Xiao Feng tidak dapat melihat Wu Yun karena ada semak yang sangat lebat di tengahnya. Dia menusuk semak itu dengan pedang panjangnya, dan suara Lin Yi terdengar dari jauh di belakangnya. Xiao Feng, apa kabar? Apa yang ada di sana? Kakak senior Lin Yi, saya belum melihatnya. Saya pergi ke sana untuk melihatnya. Ada semak-semak di tengahnya, jadi saya tidak bisa melihatnya dari luar. Di sini. Xiao Feng menjawab dengan keras. Pergi dan selamat. Lin mengangguk. Xiao Feng menyapu semak-semak dengan pedang panjangnya lagi dan bersiap untuk pindah. Pada saat ini, Wu Yun perlahan-lahan menarik napas Qi. Seni Dewa Bela Diri Taisang berjalan dengan liar di tubuhnya, namun dia tetap mempertahankan aura kekuatan abadi tanpa memperlihatkannya sama sekali. Satu telapak tangan berubah menjadi cakar, dan dia benar-benar siap. Selama Xiao Feng melangkahi semak-semak, dia bisa langsung membunuhnya dengan satu gerakan. Tentu saja Wu Yun tidak berani gegabah. Meski mudah membunuh Xiao Feng, tidak mudah membunuh Xiao Feng tanpa menyadarkan Kong Jiu. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam hal ini, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan bahaya fatal baginya. Bab 1602, menyamar, langkah terakhir. Melihatnya, Xiao Feng sudah setengah melangkah. Ekspresi Wu Yun memadat, gerakan tangannya sedikit berubah, dan diam-diam dia menghitung waktu di dalam hatinya. Pada saat yang sama, saya menarik napas dalam-dalam dan diam-diam berkata pada diri sendiri di dalam hati bahwa semakin sampai pada momen terakhir ini, semakin kecil kemungkinannya untuk kehilangan kendali. Gerakan Xiao Feng tidak lambat, dan tak lama kemudian, separuh tubuhnya yang lain juga melangkah. Dan dia juga melihat Wu Yun pada saat pertama. Saat dia melihat manusia di depannya, terlihat jelas bahwa dia sedikit terkejut. Karena ini sangat berbeda dari apa yang dia pikirkan sebelumnya, dia mengira itu adalah monster. Namun, setelah mengetahui bahwa Wu Yun adalah manusia, permusuhan di wajah Xiao Feng tidak berkurang, malah meningkat pesat. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa Wu Yun tidak memiliki jejak kekuatan abadi yang keluar dari tubuhnya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan tanpa sadar berpikir bahwa Wu Yun adalah sampah tanpa budidaya. Jelas sekali, Xiao Feng ini tidak punya otak. Jika dia punya otak, dia tidak akan mengira Wu Yun adalah bajingan. Seorang manusia, sendirian, muncul di alam yang luas ini, apakah dia akan menjadi manusia yang sederhana? Dan kebodohannya semakin memperkuat kematiannya. Segera, wajah Xiao Feng berubah muram saat dia mengangkat pedangnya dan menyerang Wu Yun. Di saat yang sama, jakunnya bergerak, seolah ingin memberitahu Nakong Jiu dan orang lain apa yang dilihatnya. Tapi bagaimana Wu Yun bisa memberinya kesempatan ini? Tepat ketika jakun Xiao Feng bergerak-gerak dan dia mengangkat pedangnya untuk menyerang. Wu Yun menyerang dengan kecepatan kilat, gerakan lengannya hanya menyisakan bayangan. Sebelum Xiao Feng sempat bereaksi, Wu Yun sudah menahan tenggorokannya. Pada saat yang sama, dia juga secara langsung mengerahkan ledakan kekuatan abadi,
menjebak dantian Xiao Feng dan tidak mengizinkannya melakukan gerakan yang tidak perlu. Saat ini, Xiao Feng sudah panik, dan pikiran pertamanya adalah meminta bantuan. Namun, tenggorokannya terkunci dan dantiannya terjebak. Dia tidak bisa mengeluarkan suara dan tidak bisa menggunakan kekuatan abadinya. Saat berikutnya, dia berpikir untuk memohon belas kasihan, tetapi sekali lagi, meskipun dia memohon belas kasihan, dia tetap tidak bisa mengeluarkan suara. Dia hanya bisa melebarkan pupilnya karena ketakutan, dan tubuhnya gemetar hebat. Melihat Xiao Feng dalam keadaan seperti itu, Wu Yun tersenyum ringan, rencananya 80% berhasil. Hanya 2 langkah terakhir yang tersisa. Jika kamu tidak ingin mati, lakukan apa yang aku katakan dan kamu akan selamat. Jika kamu tidak mendengarkan, kamu akan segera dibunuh. Suara dingin Wu Yun terdengar pelan di telinga Xiao Feng. Xiao Feng sudah ketakutan dan hanya mengangguk sebagai jawaban. Jika kamu berani mengatakan setengah kata yang salah, kamu tahu bahwa kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Wu Yun mengancam lagi, dan kemudian berbisik di telinga Xiao Feng. Beberapa kata. Xiao Feng mengangguk lagi dengan susah payah. Tepat pada saat ini, suara Lin Yi datang dari sana. Xiao Feng, kamu sudah selesai. Apa yang terjadi di sana? Katakan pada mereka apa yang kukatakan padamu. Wu Yun berkata dengan dingin. Segera, jari-jari yang mencubit tenggorokan Xiao Feng perlahan terlepas. Xiao Feng, yang sudah bisa bernapas, segera menghirup udara dalam-dalam. Sekarang nyawanya masih di tangan Wu Yun, tidak mungkin dia berani untuk tidak patuh. Mengikuti instruksi Wu Yun, dia berpura-pura santai dan berkata dengan keras, tidak apa-apa, kakak senior Lin Yi hanyalah monster yang lemah. Saya sudah membunuhnya. Anda pergi dulu, dan saya akan melihat apakah ada sesuatu yang berharga pada monster ini. Aku akan segera mengejarmu. Iya. Lin mengangguk, kalau begitu, cepatlah. Monster dengan kekuatan rendah tidak memiliki sesuatu yang berharga. Jangan buang waktu dan cepat kejar. Kong Jiu juga berkata dengan lantang. Segera, Wu Yun mendengar suara langkah kaki mundur dari kejauhan. Rupanya Kong Jiu pergi bersama Lin Yi dan yang lainnya. Pahlawan, aku telah mengikuti instruksimu. Ampuni aku, ampuni aku. Setelah pergi, aku berjanji tidak akan mengatakan apapun. Xiao Feng memohon belas kasihan dengan gemetar. Baiklah, baiklah. Wu Yun mencibir dan mengangguk. Tapi dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Orang-orang yang mengaku sebagai pewaris garis keturunan dunia abadi tidak lebih dari itu. Mereka rakus akan kehidupan dan takut mati. Saya mendengar sebelumnya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melintasi setidaknya satu wilayah besar dan membunuh kita yang naik. Sekarang tampaknya semua omong kosong canggih hanyalah berita palsu yang mereka sendiri katakan untuk menakut-nakuti mereka yang naik. Tentu saja, ini hanya karena Wu Yun belum masuk ke dalam dunia besar. Kontak dengan para jenius sejati di dunia abadi. Ada kelebihan dan kekurangannya, hanya karena Xiao Feng tidak punya bakat. Tidaklah salah jika para jenius sejati di dunia abadi itu memang bisa mengerahkan kekuatan darah dan melintasi alam yang luas untuk dengan mudah membunuh para penguasa seperti mereka. Tentu saja, ini semua untuk nanti. Tiba-tiba, Wu Yun mengerahkan kekuatan di tangannya, dan jakun Xiao Feng hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dalam ketakutan dan penyesalan, Xiao Feng langsung jatuh ke tanah dan kehilangan nafas hidupnya. Wu Yun tidak berhenti sejenak. Kong Jiu dan yang lainnya sudah pergi, dia harus segera menyusul, jika dia menunda terlalu lama, dia mungkin akan curiga. Ketika saatnya tiba, semua yang Anda lakukan sekarang akan sia-sia. Segera Wu Yun melepas pakaian Xiao Feng dan memakainya pada dirinya sendiri, di saat yang sama, dia menggunakan teknik penyamaran khusus untuk membuat penampilan dan suaranya persis sama dengan Xiao Feng. Namun, hal ini saja tidak cukup. Masih ada nafas. Cara selanjutnya agak kejam. Wu Yun langsung menggali dantian Xiao Feng dan mengikatnya dengan kekuatan abadi agar kekuatan abadi di dantiannya tidak hilang dalam waktu singkat. Kemudian keluarkan botol kecil dari ring penyimpanan dan masukkan dantian ke dalam botol. Lalu dia memasukkan botol itu ke dalam jubahnya. Alasan mengapa cincin penyimpan tidak disertakan adalah karena cincin penyimpan berfungsi untuk menghalangi nafas.
Setelah nafas Dantian tersumbat, tidak ada artinya bagi Wu Yun untuk menggali Dantian Xiao Feng. Setelah melakukan semua ini, Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan melihat lagi. Hanya setelah memastikan tidak ada kekurangan Anda dapat yakin. Saat ini, dia terlihat seperti Kong Jiu, baik dari penampilan, postur, suara, atau nafasnya, dia sama persis dengan Kong Jiu. Tentu saja, ini bukannya tanpa kekurangan. Penyamaran adalah kelemahan terbesarnya. Belum lagi Kong Jiu, bahkan Lin Yi, jika diperhatikan dengan seksama, perubahan teknik penyamaran di wajahnya bisa dengan mudah terlihat. Dan ini adalah taruhan terakhir Wu Yun. Ini juga merupakan langkah terakhir dari keseluruhan rencananya. Selama langkah terakhir ini berhasil, seluruh rencana Wu Yun akan dianggap sempurna. Tentu saja, Wu Yun bukannya tanpa rasa percaya diri. Kebanyakan orang pertama kali melihatnya dari nafas, pada saat ini nafas Wu Yun tidak memiliki kekurangan. Biasanya, baik Lin Yi maupun Kong Jiu tidak akan melihat penampilan Xiao Feng tanpa alasan. Setelah itu, Wu Yun menekan budidayanya satu tingkat dan mempertahankan tingkat yang sama dengan Xiao Feng di alam Raja Abadi tingkat kelima. Setelah berpikir sejenak, dia mengelak dan mengejar Kong Jiu dan yang lainnya. Bab 1603 Rumah Gua Yuling. Setelah beberapa kali terbang melintas, Wu Yun melihat Kong Jiu dan yang lainnya. Merasakan auranya, Kong Jiu dan yang lainnya menoleh dan melirik. Menghadapi sepasang mata ini, hati Wu Yun sangat tegang saat ini. Untungnya, semuanya aman. Setelah orang-orang ini melihat ke arah Wu Yun dan menyadari bahwa auranya adalah Xiao Feng, mereka menarik pandangan mereka. Lin Dao Dao, apa yang telah kamu lakukan? Kamu sudah membuang-buang waktu begitu lama. Wu Yun tersenyum canggung dan menjelaskan beberapa kata dengan santai. Kemudian Kong Jiu berkata lagi, oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal dan cepatlah. Saya merasa aura orang kuat di depan sudah banyak menghilang. Saya khawatir lebih dari separuh orang kuat telah memasuki Gua Yuling. Kita bisa jangan tunda lagi. Setelah mengatakan itu, sekelompok orang bergegas maju. Wu Yun juga merasa sangat lega dan mengikuti di akhir. Tetapi ketika Wu Yun berpikir bahwa semuanya normal, dia melihat sesosok tubuh perlahan melambat, dan setelah beberapa saat, sosok itu muncul di sisinya. Meskipun Wu Yun tidak mengenal orang ini, dia bukanlah orang asing baginya. Ini adalah salah satu dari dua pembudidaya alam Raja Abadi dalam tim yang dipimpin oleh Kong Jiu. Yui yang telah mencapai alam Raja Abadi tingkat 9. Hei, Xiao Feng, saudara-saudara, jangan sembunyikan hal baik apapun. Suara Yui kecil, tapi penuh keserakahan. Mendengar ini, Wu Yun sedikit terkejut, dan kemudian menjawab dengan lembut, hal bagus apa? Masih berpura-pura. Yui berkata dengan nada menghina, kamu baru saja tinggal di balik semak itu begitu lama, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak melakukannya. Apakah Anda menemukan sesuatu yang bagus? Tuan Kong Jiu dan yang lainnya tidak memberitahu Anda karena mereka meremehkannya. Saya berbeda. Kita semua berada di alam Raja Abadi. Jika Anda tidak memberitahu saya tentang sesuatu yang baik, maka kamu bukan manusia. Sungguh tidak. Wu Yun menggelengkan kepalanya. Kamu berbohong padaku, lalu tunjukkan padaku cincin penyimpananmu. Saat dia mengatakan itu, Yui mengulurkan tangan dan mengambil cincin penyimpanan Wu Yun. Apakah aku sudah memberitahumu? Wu Yun memblokir lengan Yui dan tiba-tiba berteriak. Namun perkataannya langsung membuat khawatir Kong Jiu di depannya. Apa yang harus dilakukan? Kong Jiu berteriak, menyebabkan ekspresi Yui dan Wu Yun segera berubah. Kemudian Yui buru-buru menjelaskan, tidak apa-apa, Tuan Kong Jiu, Xiao Feng dan aku bercanda. Kong Jiu tidak ragu sama sekali, memutar matanya ke arah mereka berdua, dan berkata dengan tegas, kurang dari 100 meter di depan adalah Gua Yuling. Semakin banyak orang kuat di sini, jangan main-main denganku, ikuti langkahku. Jika kamu jatuh terlalu jauh dan terbunuh, jangan salahkan aku karena tidak melindungimu. Setelah mendengar ini, Wu Yun dan Yui, murid mereka menyusut, dan mereka berdua tanpa sadar bergerak mendekat ke depan. Di saat yang sama, suara Yui terdengar lagi di telingaku. Xiao Feng,
sepertinya aku belum pernah melihat cincin penyimpananmu sebelumnya. Baru saja aku bilang aku ingin melihat cincin penyimpananmu, tapi kamu sangat gugup dan bilang kamu tidak punya yang bagus. Oke, Anda melakukan pekerjaan dengan baik, saya izinkan saya memberitahu Anda, sekarang saya menghadap Guru Kongjiu. Anda masih memiliki kesempatan. Pikirkan baik-baik apakah Anda ingin membaginya dengan saya. Jika Anda belum memberi saya jawaban yang memuaskan sesampainya di Gua Yulinglo, kalau aku tidak sulit membunuhmu, kamu hanya perlu menghindari Master Kongjiu, dan aku akan membunuhmu dalam hitungan menit. Tentu saja, kamu mungkin berpikir begitu selama kamu jangan tinggalkan Tuan Kongjiu, aku tidak punya kesempatan untuk membunuhmu. Tetapi, jika aku pergi dan memberitahu Tuan Kongjiu bahwa kamu telah memperoleh harta langka tetapi menyimpannya secara pribadi, apakah kamu pikir kamu masih bisa menyembunyikan harta ini di dalam rumahmu? Cincin penyimpanan. Setelah berbicara, Yuyi mempercepat. Maju. Wu Yun melihat punggung Yuyi dan pupil matanya sedikit menyusut. Dia diam-diam berpikir, orang ini adalah duri. Sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk membunuhnya. Jika saya menunggu sampai dia mengambil tindakan terlebih dahulu, atau jika dia benar-benar berbaikan dan memberitahu Kongjiu, maka situasi saya akan sangat berbahaya. Setelah merenung sejenak, Wu Yun perlahan meningkatkan kecepatannya dan mengejar Yuyi ke depan. Apa, Xiao Feng, sudahkah kamu menemukan jawabannya? Melihat Wu Yun mendekatinya, Yuyi mencibir. Saya sudah mengetahuinya, kakak senior Yuyi, saya baru saja pelit. Teman-teman murid saya, jika Anda memiliki sesuatu yang baik, saya secara alami akan membaginya dengan Anda. Kata Wu Yun sambil tersenyum minta maaf. Benar, keluarkan, aku tidak mau lebih, apapun itu, setengahnya untuk setiap orang. Kata Yuyi puas. Yah, sekarang sangat tidak nyaman. Jika Tuan Lin Yi dan Kongjiu melihatnya, aku khawatir itu bukan milik kita. Ayo kita pergi ke Gua Yuling nanti dan mencari tempat yang cocok. Kata Wu Yun misterius. Ya, adik laki-laki Xiao Feng sangat bijaksana. Yuyi mengangguk berulang kali, dan kemudian melanjutkan, kalau begitu, beritahu aku dulu, atau tunjukkan padaku cincin penyimpanannya. Baru saja, di mana kamu menemukannya? Apa? Saya sudah lama mendengar bahwa ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Canggu. Saudara muda Xiao Feng, kamu beruntung. Mendengar ini, Wu Yun sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Yuyi bisa begitu licik. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, baiklah, kakak senior Yuyi, jangan khawatir, saya sudah berjanji kepada Anda. Masalah ini sudah selesai dan tidak dapat diubah. Selain itu, antara Anda dan saya, Anda adalah yang paling kuat. Kamu tahu, dengan kemampuanmu, apakah kamu masih takut aku akan melarikan diri? Kakak senior Yuyi, biarkan aku keluar dulu. Jangan khawatir, jangan takut terlambat untuk makan enak. Jika itu milikmu, itu pasti milikmu. Mendengar ini Yuyi berkata sambil tersenyum aneh. Hei, Xiao Feng, aku tidak menyangka kamu menjadi lebih serius sekarang. Namun, dia masih sangat jelas tentang kekuatannya sendiri, dan Xiao Feng dipisahkan oleh 4 alam darinya. Dia tidak takut Xiao Feng akan memiliki kekuatan luar biasa di hadapannya. Lupakan saja, karena kakak muda Xiao Feng ingin tetap misterius, itu terserah padamu. Namun, aku harus memberitahumu, jika saatnya tiba, jika hartamu tidak cukup menarik bagiku, aku tidak akan melepaskanmu ringan. Jangan khawatir, kakak Yi, aku berjanji akan memuaskanmu. Melihat Yuyi mengangguk, Wu Yun tersenyum diam-diam, rencananya berhasil. Tiba-tiba, Kongjiu di depan berhenti dan berbisik di saat bersamaan. Tetap di sini dan jangan bergerak, kami di sini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang berhenti. Mereka semua mendongak, dan benar saja, tidak ada lagi pohon dan duri di depan mereka. Tanah datar yang sangat terbuka muncul di depan semua orang. Dan di tengah tanah datar, sebuah lubang besar muncul. Di sekitar dataran, ada banyak makhluk aneh yang berdiri. Ada manusia, monster, dan ras aneh lainnya. Namun tidak ada keraguan bahwa budidaya orang-orang ini sangat kuat. Tingkat kultivasi masing-masing orang pasti tidak lebih rendah dari pengekangan jahat.
Bahkan ada orang dengan level kultivasi rendah, level Raja Abadi, dan level Raja Abadi. Dia juga dipimpin oleh orang kuat yang setidaknya berada di level puncak alam 99 Guyi. Wu Yun juga menarik napas dalam-dalam, menatap orang-orang di sekitarnya di tanah datar, lalu matanya tertuju pada lubang yang dalam di tanah datar. Dia bergumam, apakah itu rumah Gua Yuling? Itu sebenarnya terbentang di bawah tanah. Hei Guang mengatakan sebelumnya bahwa rumah Gua Yuling memiliki 3 lantai. Sekarang tampaknya 3 lantainya harus memanjang dari tanah ke tanah. Bab 1604 tanpa hambatan. Ras manusia. Hah, ini urusan wilayah Changbang kita. Apa yang kamu, umat manusia, lakukan di sini? Tiba-tiba terdengar ledakan. Suaranya nyaring, dan kecuali Kong Jiu, semua orang mungkin merasakan telinga mereka menderu. Bahkan Wu Yun pun tidak kebal terhadap serangan suara ini. Dan bukan hanya itu. Serangan gelombang suara ini jelas bercampur dengan kekuatan kultivasi yang sangat besar, sementara telinganya menderu. Ia bahkan merasakan darah di tubuhnya bergejolak hebat hingga membuatnya sangat tidak nyaman, bahkan hampir muntah darah. Jika Kong Jiu tidak mengambil tindakan tepat waktu untuk melindungi mereka, saya khawatir Wu Yun pun akan terpaksa muntah darah karena serangan suara tersebut. Sesaat kemudian, 2 sosok aneh muncul tidak jauh di depan Wu Yun dan yang lainnya. Budidaya kedua orang ini begitu kuat sehingga mereka tidak dapat dirasakan secara akurat, tetapi setidaknya mereka telah mencapai tingkat dao besar yang ke-9. Penampilannya yang aneh mungkin tampak aneh bagi orang lain, tetapi Wu Yun dapat membedakannya secara sekilas. Kedua orang ini terlihat hampir sama dengan Zizi, seorang pria dari dunia roh jahat. Wu Yun bergumam. Di saat yang sama, sosok lain tiba-tiba muncul di depan Wu Yun dan yang lainnya. Dia berdiri di antara mereka dan 2 penggarap dari dunia roh jahat. Orang ini tidak lain adalah Kong Jiu. Meski kedua orang di dunia roh jahat itu kuat, namun Kong Jiu juga tidak lemah, apalagi dari segi momentum, ia bahkan sedikit mengalahkan kedua orang tersebut. Cukup menunjukkan bahwa tingkat kultivasi Kong Jiu pasti tidak kosong jika berani membawa orang ke alam luas ini. Melihat Kong Jiu muncul, mata kedua kultivator dari dunia roh jahat ini sedikit melembut. Setelah menatap Kong Jiu sejenak, salah satu dari mereka berkata dengan suara aneh, "Hah. Manusia yang kuat di alam Jiu Jiu Guyi, haha, tak heran umat manusia ini berani datang ke alam Changbang. 2 orang dari dunia roh jahat teman, Anda dan saya semua di sini untuk Gua Yuling. Jika Anda tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan Anda. Tolong beri jalan." Suara Kong Jiu terdengar rendah. Haha. Kedua kultivator dari dunia roh jahat itu tertawa aneh. Setelah beberapa saat, mereka benar-benar mengabaikan mereka dan berbalik untuk berjalan menuju lubang dalam di depan. Setelah kedua orang itu pergi, Kong Jiu berbalik dan memberitahu Wu Yun dan yang lainnya, "Sekarang kita sudah ketahuan, ayo pergi. Ingat, jangan tinggalkan aku dalam jarak 2 meter, jika tidak, aku tidak akan bisa melindunginya." Kamu berbalik dan berjalan menuju lubang yang dalam di ruang terbuka di depan. Wu Yun dan yang lainnya segera mengikuti di belakang Kong Jiu. Saat ini, bahkan Wu Yun tidak berani bersantai sama sekali. Di tempat seperti ini, ada lusinan orang kuat yang telah mencapai awal dao besar bahkan di tempat terang. Mungkin ada lebih banyak orang dalam kegelapan, dan banyak dari mereka telah memasuki Gua Yuling. Di tempat seperti ini, begitu Kong Jiu pergi, dia mungkin mati tanpa mengetahui caranya. Pada saat yang sama, Wu Yun diam-diam bersyukur karena dia sangat beruntung. Dalam perjalanan ke sini, dia juga bertemu Kong Jiu dan kelompoknya, yang memberinya peluang besar. Sebaliknya, jika dia datang sendiri sesuai rencana sebelumnya. Bahkan dengan seni dewa bela diri Taisang untuk menyembunyikan auranya, dia tidak akan bisa mendekati Gua Yuling sama sekali. Di bawah kepemimpinan Kong Jiu, Wu Yun dan yang lainnya telah mencapai lubang raksasa. Ketika mereka tiba, banyak mata menatap mereka dengan sikap bermusuhan. Sudah ada permusuhan antar ras yang berbeda. Dan entah kenapa, umat manusia telah menjadi musuh bersama hampir semua ras alien lainnya. Pada saat ini, bahkan jika tingkat kultivasi Kong Jiu lebih lemah, dia mungkin akan segera dikepung. Namun,
Di bawah keterkejutan dari kultivasi Kong Jiu yang kuat, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Setelah mata bermusuhan itu menatap Wu Yun dan yang lainnya, mata mereka kembali ke lubang besar di tanah di depan mereka. Wu Yun juga melirik orang-orang di sekitarnya. Beberapa ras bisa dia kenali di depannya, dan ada pula yang tidak bisa dia kenali sama sekali. Tapi tidak peduli apa ras pihak lain, saat ini, itu tidak masalah. Yang penting mereka semua sangat kuat, dan mereka jelas bukan eksistensi yang bisa disaingi Wu Yun saat ini. Namun, dengan adanya Kong Jiu, Wu Yun tidak perlu khawatir tentang bahaya ini untuk saat ini. Selama dia tidak meninggalkan sisi Kong Jiu, dia tidak perlu khawatir akan diserang secara tiba-tiba. Matanya berbalik dan jatuh ke dalam lubang besar di depannya. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa itu adalah lubang besar yang lebarnya setidaknya 10 meter dan tidak berdasar. Lubang itu gelap gulita, dan saya tidak tahu ke mana arahnya. Terlebih lagi, ini bukanlah kegelapan biasa, ini sepertinya merupakan penghalang yang benar-benar memisahkan lubang tersebut dari dunia luar. Wu Yun tidak tahu apakah makhluk seperti Kong Jiu bisa melihat menembus kegelapan ini. Tapi sejauh menyangkut Wu Yun, bahkan jika dia menggunakan teknik menusuk mata secara ekstrim, dia masih tidak bisa melihat menembus lapisan kegelapan ini. Selain itu, Wu Yun merasa ketika dia menatap lapisan kegelapan ini untuk waktu yang lama, dia hampir jatuh ke dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Metode yang ampuh, apa ini? Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Tapi saat ini, aku mendengar suara Kong Jiu terngiang-ngiang di telingaku. Hati-hati, jangan melihat ke bawah ke dalam lubang yang dalam ini. Lapisan kegelapan itu adalah penghalang Gua Yuling. Namanya penghalang Wuhu. Itu dibuat oleh pemilik asli Gua Yuling. Jangan bilang, bahkan tidak aku. Kamu tidak bisa menatapnya untuk waktu yang lama. Setelah kamu jatuh ke dalam ilusi penghalang ini, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Setelah mendengar ini, beberapa orang menarik napas. Wu Yun pun segera membuang muka, diam-diam tak bisa berkata-kata, dan berkata pada dirinya sendiri, pantas saja orang-orang di sekitarku harus memalingkan muka setiap kali menatap lubang itu sebentar. Ternyata inilah alasannya. Tidak ada penghalang, sangat misterius, sangat bagus penghalang yang luar biasa. Tiba-tiba, suara Lin Yi terdengar dengan suara rendah. Tuan Kong Jiu, kalau begitu, bagaimana kita bisa masuk? Kong Jiu memelototinya dan berkata dengan tidak sabar, saya di sini. Mengapa Anda mengkhawatirkan hal ini? Sekarang saya di sini, saya akan mengantar Anda masuk. Setelah jeda, seolah tiba-tiba terinspirasi, Kong Jiu berkata lagi. Gua Yuling dibuka setiap setengah bulan sekali, dan jam bukanya 2 hari. Selama 2 hari ini, penghalang Wuhu dibuka 1 jam sekali. Sudah dibuka sebelum kita datang, jadi sekarang kita harus menunggu. Setelah dibuka nanti, saat saya bilang masuk, sebaiknya cepat ikuti saya. Durasi pembukaan penghalang hanya 10 napas. Jika Anda tidak mengikuti, atau melewatkannya, saya tidak dapat membantu kamu. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Dan Wu Yun akhirnya mengerti mengapa seseorang masuk sebelumnya, tetapi orang-orang di sekitarnya tetap tinggal di sini tanpa masuk. Sepertinya mereka semua menunggu pembukaan penghalang Wu berikutnya. Pada saat yang sama, Wu Yun juga diam-diam menebak bahwa saat penghalang dibuka lagi, pertempuran mungkin akan sangat sengit. Menurut Kong Jiu, waktu pembukaan pembatas hanya 10 tarikan napas, jika terlewat harus menunggu 1 jam tambahan. Pada jam seperti ini, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan ditemukan oleh orang pertama yang masuk ke dalam. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi yang berikutnya. Nanti, saya khawatir ini akan menjadi pertarungan yang mengerikan. Saat dia memikirkannya, tiba-tiba bumi bergetar hebat. Dalam kehampaan, situasinya berubah, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Bab 1605 Krisis. Ada apa? Ada apa? Kalimat ini mungkin merupakan pertanyaan umum setiap orang yang hadir. Namun tak lama kemudian, saat getaran bumi berangsur-angsur mereda, hanya terdengar seseorang berteriak. Penghalang Wuhu akan segera dibuka, serang. Dengan raungan keras, semua orang tiba-tiba bereaksi terhadap keraguan mereka.
Wu Yun juga dengan cepat menjadi tenang dan menunduk. Aku melihat kegelapan yang tadi tertutup rapat perlahan terbuka seperti pintu. Saat ini, beberapa kelompok orang sudah melompat menuju lubang yang dalam. Namun, sebelum mereka bisa melewati lapisan kegelapan itu, pertempuran telah dimulai. Boom, boom. Suara yang memekakkan telinga datang satu demi satu, dan pertarungan itu sungguh mengejutkan. Gelombang kekuatan yang mengerikan melonjak melintasi lubang yang dalam. Karena ada perang pasti ada korban jiwa. Wu Yun melihat dengan matanya sendiri bahwa beberapa orang kuat di awal dao besar terbunuh langsung di dalam lubang. Terlebih lagi, ini hanyalah permulaan, karena semakin banyak orang yang terjun ke dalam lubang, pertempuran menjadi semakin intens. Korban jiwa pun semakin bertambah. Sejauh ini, sudah puluhan orang yang masuk ke dalam lubang tersebut. Tapi mereka yang benar-benar menerobos penghalang itu dan masuk sepenuhnya hanya 3 orang. Namun korban jiwa sudah sangat tragis. Terlebih lagi, pada saat ini, orang-orang kuat yang bersembunyi di kegelapan juga melonjak dan terbang menuju lubang. Ini adalah lubang besar yang lebarnya beberapa meter, awalnya terlihat sangat terbuka, namun kini sudah sampai pada titik yang ramai dikunjungi orang. Terlebih lagi, mereka semua penuh dengan makhluk yang sangat kuat. Pemandangan seperti itu sungguh mengerikan. Faktanya, saat pertempuran menjadi lebih intens, akibat dari serangan tersebut mulai terjadi hanya di dalam lubang dan secara bertahap menyebar ke tanah di luar lubang. Untungnya bagi yang kuat, para pembudidaya yang relatif lemah seperti Wu Yun dan lainnya yang dipimpin oleh orang lain tidak dapat lagi menahan dampak dari kekuatan ini dan mundur dengan tergesa-gesa ke belakang. Saat Wu Yun dan yang lainnya bersiap untuk mundur, tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh keras dari Kong Jiu. Segera, kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya dalam sekejap, menyelimuti Wu Yun dan yang lainnya. Tiba-tiba, akibat dari kekuatan itu tidak dapat menjangkau mereka. Pada saat yang sama, saya mendengar Kong Jiu berteriak dengan keras, "Ayo pergi, tidak banyak waktu, 10 napas, 5 napas telah berlalu, ikuti saya." Begitu kata-kata itu keluar, Kong Jiu sudah melompat. Ketika Wu Yun dan yang lainnya melihat ini, mereka segera mengikutinya. Memasuki lubang, serangan mengerikan meningkat beberapa kali lipat. Untungnya, pelindung yang dilepaskan oleh Kong Jiu melindungi mereka, jika tidak, kekuatan amukan apapun akan cukup untuk mencabik-cabik Wu Yun dan yang lainnya. Melihat mereka mendekati penghalang Wu Wu, dalam beberapa saat, mereka akan dapat melewati penghalang dengan aman dan sepenuhnya memasuki Gua Yuling. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, 3 sosok berhenti di depan Kong Jiu. Ketiga orang ini berasal dari ras yang berbeda, namun saat ini mereka tidak lagi memiliki perbedaan ras. Pertempurannya sengit, dan mereka tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk memasuki penghalang. Oleh karena itu, tujuan mereka saat ini adalah melakukan yang terbaik untuk menghentikan semua orang yang memiliki kesempatan untuk melewati penghalang. Budidaya ketiganya berada di awal dao-dao, yang sedikit lebih buruk dari Kong Jiu. Namun jika Kong Jiu ingin mengusir 3 orang sekaligus, tidak sesederhana itu. Namun, hal yang paling menakutkan bukanlah itu. Begitu Kong Jiu melawan ketiga orang ini, dia pasti tidak akan bisa mengalihkan perhatiannya dari melindungi Wu Yun dan yang lainnya. Pada saat itu, setelah penghalang pelindung menghilang, Wu Yun dan yang lainnya akan langsung jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Melihat ini, Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, saya tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Saya harus menemukan cara untuk maju terlebih dahulu." Begitu Kong Jiu dan ketiga orang itu mulai bertarung, bahkan akibat dari kekuatan ini akan cukup untuk bunuh aku. Tapi ketika Wu Yun mendapat ide ini, tiba-tiba, hanya Kong Jiu yang meledak. Tiba-tiba, ada harta karun yang memancarkan cahaya keemasan di tangannya. Aku tidak tahu harta macam apa ini, tapi yang pasti itu bukan senjata, dan sangat kuat. Ketika Kong Jiu mengeluarkan harta emas ini, 3 makhluk yang menghalanginya juga menunjukkan ekspresi konsentrasi. Jelas sekali, dia juga terpana dengan harta emas ini. Pada saat yang sama, Kong Jiu mengulurkan tangannya, dan saat berikutnya, kekuatan agung meledak dari harta emas di tangan Kong Jiu.
Kekuatan emas ini sebenarnya langsung menyelimuti Wu Yun dan yang lainnya. Ayo pergi. Sambil mengaum, Wu Yun dan yang lainnya langsung terbungkus dalam kekuatan emas ini dan terbang menuju gua di bawah penghalang. Kong Jiu sendiri sudah terlibat pertarungan sengit dengan ketiga makhluk tersebut. Melihat ini, Wu Yun sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, Kong Jiu ini cukup baik kepada bangsanya sendiri. Saat ini, dia akan berpikir untuk mengirim kita masuk terlebih dahulu. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Kong Jiu mereka sudah benar-benar terlibat dalam pertarungan sengit dengan ketiga orang itu. Adapun Wu Yun dan kelompoknya, mereka terbungkus energi emas ini dan terbang menuju penghalang. Namun, Wu Yun bisa merasakan energi emas dengan cepat berkurang di tengah amukan kekuatan mengerikan di sekitarnya. Dengan kecepatan ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bertahan sampai mereka melewati penghalang. Jangan panik, waspada terhadap lingkungan sekitar, dan jika kita bertahan sebentar, kita bisa melewati penghalang. Begitu kita melewati penghalang, serangan ini tidak akan membahayakan kita. Tanpa Kong Jiu, Lin Yi, yang tertinggi budidaya di antara mereka, dapat secara mandiri dia mengambil tanggung jawab memimpin tim dan mengingatkan mereka dengan lantang. Namun, bagaimana semuanya bisa berjalan lancar? Saat Lin Yi selesai berbicara, Wu Yun tiba-tiba menyadari bahwa mereka bergegas maju dan melambat. Tidak, bukan hanya melambat, hanya sesaat, mereka sudah membeku di udara. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka mendengar suara yang berbahaya dan dingin. Hei, manusia bajingan kecil, kamu ingin memasuki Gua Yuling. Mimpi yang luar biasa. Setelah mendengar ini, Wu Yun dan yang lainnya mendongak. Mereka melihat monster berwarna merah menyala menghalangi jalan mereka. Dan monster inilah yang menggunakan budidayanya untuk membekukan mereka secara paksa di udara. Ini adalah monster-monster yang tidak dapat disebutkan namanya, berukuran sekitar 3 orang, dengan tubuh merah menyala dan 7 atau 8 lengan dengan panjang berbeda tumbuh di sisinya. Kepalanya sangat mirip katak. Ini benar-benar jelek, tapi betapapun jeleknya kelihatannya, ia tidak bisa menyembunyikan kekuatannya. Jalan besar baru saja selesai dan tingkat ke-9 berada pada puncaknya. Untuk makhluk dengan tingkat kultivasi ini, hanya satu pukulan biasa saja sudah cukup untuk membunuh siapapun dalam kelompok Wu Yun. Wu Yun mengangkat kepalanya dan menatap monster jelek itu. Di saat yang sama, dia dengan cepat melihat ke penghalang di bawah. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata diam-diam, tidak, waktu untuk 10 napas sudah habis, dan penghalang sudah mulai menutup. Tidak, kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Setelah penghalang ditutup, biarkan sendirian di Gua Yuling, kita tidak bisa masuk. Saya khawatir tidak ada kemungkinan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bab 1606 Lin Yi yang berbahaya. Tepat ketika Wu Yun mendapat ide ini, tiba-tiba, kekuatan mengerikan terlihat menyapu. Monster jelek yang menghalangi jalan mereka di depan tiba-tiba mengambil tindakan. Sebuah gerakan yang tampaknya acak, tetapi kekuatan yang dibawanya sangat menakutkan dan tidak normal, cukup untuk membuat Wu Yun dan yang lainnya gemetar. Belum lagi Wu Yun dan yang lainnya, bahkan Lin Yi, yang telah mencapai alam Taiksu, memiliki mata kusam dan seluruh tubuh gemetar, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Menghadapi serangan yang begitu ganas, satu-satunya yang bisa diandalkan oleh Wu Yun dan yang lainnya adalah perisai pelindung yang terbuat dari cahaya keemasan. Namun, tidak ada yang tahu apakah perisai pelindung ini dapat melindungi mereka. Saat ini, menghadapi serangan yang mengerikan ini, Wu Yun tidak lagi memiliki harapan yang tinggi terhadap perisai pelindung emas yang melindungi mereka. Memblokir dampaknya mungkin masih berpengaruh. Tetapi menghadapi orang kuat yang baru saja mencapai dao tingkat atas, serangan frontal yang begitu kuat, Wu Yun pada dasarnya tidak punya banyak harapan. Oleh karena itu, pada saat ini, dia diam-diam mengaktifkan seni dewa bela diri Taisang, dan di saat yang sama, dia juga diam-diam mengaktifkan teknik anti cedera secara ekstrim. Dan tidak hanya itu, jarinya sudah berada di cincin penyimpanan. Setiap kali perisai pelindung emas rusak sedikit pun, dia akan segera mengeluarkan dis bintang domain bela diri. Meski dia masih belum yakin apakah metode pertahanan tersebut bisa memblokir serangan tersebut.
Tapi sekarang hanya itu yang bisa dia lakukan. Inilah batas pertahanan yang bisa dia capai. Pada saat yang sama, itu juga satu-satunya cara dia bisa melakukannya di depan para penggarap baru Dao besar. Ide Wu Yun saat ini bukanlah untuk bersaing dengannya, tetapi berharap berbagai metode pertahanannya dapat memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Selama ada sedikit peluang, Wu Yun pasti akan lolos. Karena penghalang di bawah akan segera ditutup. Selama Wu Yun dapat menahan pukulan ini, dia berhasil memasuki Gua Yuling di saat-saat terakhir ketika penghalang ditutup. Ledakan. Ruangnya bergetar, dan saya khawatir serangan telah terjadi. Di atas, serangan mengerikan membombardir penutup pelindung emas, meledak dengan cahaya terang dan menyilaukan. Selain itu, tidak mengherankan bagi Wu Yun bahwa perisai pelindung emas berada di bawah serangan ini. Terjadi guncangan hebat dalam sekejap, kemudian muncul retakan, seperti kaca yang dipukul dengan keras, retakan setebal jari. Menyebar dengan cepat ke sekeliling. Tak perlu dikatakan lagi, perisai pelindung emas ini akan menghilang akibat dampak ini. Setelah menghilang, Wu Yun dan yang lainnya akan langsung menanggung kekuatan serangan yang kuat ini. Saat ini, Wu Yun sudah membuat persiapan akhir. Menabrak. Terjadi ledakan tajam, dan perisai pelindung emas hancur total. Dan serangan mengerikan itu telah terjadi secara langsung. Wu Yun hendak melawan, tapi tiba-tiba ekspresinya berubah. Di depan, Lin Yi bergerak dan mendarat di samping Tao Yan dan Mu He yang berada di tim yang sama. Karena Wu Yun berdiri di belakangnya, dia bisa melihatnya dengan jelas. Tapi Tao Yan dan Mu He terus melihat serangan di atas, tidak memperhatikan sama sekali. Mungkin, mereka memperhatikan Lin Yi muncul di samping mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Yi akan melakukan tindakan berbahaya selanjutnya. Lin Yi tiba-tiba menggunakan keterampilan kultivasinya untuk secara langsung mengendalikan Tao Yan dan Mu He yang tidak berdaya. Dia memblokir mereka tepat di depannya. "Ah, Lin Yi, kamu bajingan!" Terdengar jeritan dan makian marah. Namun suara mereka berdua tiba-tiba berhenti saat ini. Keduanya langsung ditelan oleh serangan itu, dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi ampas. Melihat semua ini, Wu Yun diam-diam merasa ngeri. Dia tahu bahwa ide awal Lin Yi mungkin menggunakan nyawa kedua orang ini untuk melawan, dan kemudian memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, idenya tidak berhasil. Serangan itu tidak berhenti sama sekali, dan masih terus datang ke arahnya. Sialan! Lin Yi mengumpat dengan marah dengan ekspresi muram. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Wu Yun dan Yu Yi yang berdiri di belakang. Wu Yun dan Yu Yi sama-sama mengecilkan pupil mereka dari mata Lin Yi, mereka melihat pikiran Lin Yi. Mengetahui bahwa Lin Yi putus asa, setelah menyakiti Tao Yan dan Mu He, dia ingin menyakiti mereka lagi. Keduanya harus mengelak pada kesempatan pertama. Namun, tingkat budidaya mereka masih jauh tertinggal di depan Lin Yi. Pada saat ini, keduanya diselimuti oleh aura budidaya Lin Yi. Tidak ada jalan keluar. Jika Wu Yun putus asa, dia mungkin masih bisa memaksakan dirinya melakukan beberapa gerakan dengan Lin Yi. Adapun Yu Yi, menghadapi serangan Lin Yi, hampir menemui jalan buntu. Namun tak satu pun dari mereka yang punya niat untuk menyerah, dan keduanya tampak konfrontatif. Terutama Wu Yun, mengambil napas dalam-dalam, dia siap melawan dengan seluruh kekuatannya. "Binatang, hentikan!" Tapi pada saat ini, tiba-tiba, kutukan mengerikan terdengar di telinga Wu Yun. Pada saat yang sama ketika raungan ini terdengar, serangan mengerikan yang menimpa Wu Yun dan yang lainnya secara paksa dibubarkan oleh Kong Jiu dalam sekejap. "Kong Jiu, itu suara Kong Jiu." Wu Yun langsung mengenalinya. Dan Yu Yi yang berada di sampingnya langsung berteriak, "Tuan Kong Jiu, selamatkan kami secepatnya." Mendengar suara Kong Jiu, bahkan Wu Yun pun diam-diam merasa senang. Berbeda dari kegembiraan mereka, wajah Lin Yi tiba-tiba memancarkan ketakutan sambil merasakan kegembiraan. Bab 1607 entry berhasil. Alasan mengapa dia takut adalah karena dia mengira binatang yang dimarahi Kong Jiu adalah dia. Namun, tampaknya tidak demikian. Kong Jiu bahkan tidak melihat mereka. Sebelumnya,
Kong Jiu terjerat oleh ketiga monster tersebut dan tidak bisa fokus pada urusan mereka sama sekali. Mereka hanya tahu bahwa mereka dihadang oleh binatang iblis yang baru saja mulai dewasa dan berada dalam bahaya. Mengetahui bahwa mereka kalah, untuk melindungi mereka, dia mati-matian mencoba yang terbaik untuk membunuh ketiga monster itu dan bergegas untuk membantu mereka. Namun, meski ketiga monster itu telah diatasi, Kong Jiu terlihat tidak nyaman. Dia membunuh ketiga monster itu dengan segala cara, tapi akibatnya, dia sendiri menderita luka serius. Oleh karena itu, dalam situasi cedera yang serius, dia tidak berniat memperhatikan apa yang dilakukan Lin Yi. Dan ketika dia mengatakan, binatang, itu bukanlah Lin Yi, tapi monster itu. Boom, boom, boom. Di udara di atas, Kong Jiu, menyeret tubuhnya yang terluka parah, sudah terlibat dalam pertarungan sengit dengan monster itu. Awalnya, dengan tingkat budidaya Kong Jiu, tidak sulit untuk membunuh binatang iblis yang baru mulai dewasa secara 1 lawan 1. Namun, karena cedera parah, kekuatan tempurnya berkurang drastis. Mungkin tidak semudah itu membunuh monster-monster ini. Saat ini, Lin Yi sudah mendarat di depan Wu Yun dan Yu Yi. Tetapi pada saat ini, meskipun Wu Yun dan Yu Yi masih mewaspadai Lin Yi, mereka tidak lagi khawatir. Sekarang setelah Kong Jiu muncul, Lin Yi tidak berani dan tidak perlu mengambil tindakan terhadap mereka lagi. Tentu saja, premisnya adalah mereka tidak akan memberitahu siapapun apa yang dilakukan Lin Yi barusan. Wu Yun tidak mengatakan apa-apa, tapi Yu Yi sangat pintar. Dia segera melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior Lin Yi, kami tidak melihat apapun sekarang, dan kamu tidak melakukan apapun. Tao Yan dan Mu He dibunuh oleh monster itu. Kamu tidak ada hubungannya dengan itu." Setelah mendengar ini, mata dingin Lin Yi sedikit melembut. Namun wajahnya masih suram seperti air. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke Wu Yun. Meskipun dia tidak berbicara, Wu Yun tahu bahwa dia menanyakan apa yang dia maksud. Wu Yun tersenyum dan berkata, "Kakak senior Lin Yi, aku tidak melihat apa-apa, dan aku tidak tahu apa-apa." Bagus sekali. Setelah mendengar kata-kata Wu Yun, ekspresi Lin Yi akhirnya melembut. Namun segera, dia mengertakkan gigi dan menggeram, "Kalian berdua, ingat apa yang kalian katakan saat ini, dan jangan mencoba mengadu di depan Tuan Kong Jiu. Jika kalian bersikeras mengadu, Kong Jiu orang dewasa mungkin menyalahkan aku, tapi mereka pasti tidak akan membunuhku. Tapi ketika saatnya tiba, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang nasibmu. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku sendiri yang akan memenggal kepalamu." Yu Yi terus berkata. Mengangguk iya. Wu Yun juga tersenyum ringan. Tapi tanpa berkata apa-apa, Wu Yun sudah merencanakan dalam hatinya bagaimana cara menyingkirkan Lin Yi. Jika dia memilih untuk terus mengikuti Kong Jiu, Lin Yi harus tersingkir. Jika tidak, bahkan jika mereka memasuki Gua Yuling, jika mereka menghadapi bahaya, Lin Yi mungkin akan mendorong mereka keluar untuk mati secepat mungkin. Namun, ketika Wu Yun mendapat ide ini, dia tanpa sadar melirik Yu Yi di sampingnya. Tanpa diduga, Yu Yi juga sedang menatapnya. Yu Yi tidak berbicara, tapi Wu Yun melihat apa yang ingin dia katakan dari matanya. Yu Yi sepertinya berkata, "Jangan khawatir, tetap tenang. Jika sudah aman, kita harus memberitahu Lord Kong Jiu tentang masalah ini. Menjaga Lin Yi tetap hidup pasti akan menjadi bencana besar." Wu Yun tidak berkata apa-apa, tetap tenang, dan melihat ke belakang. Namun pada saat ini, sosok berlumuran darah tiba-tiba muncul di depan Wu Yun dan yang lainnya. Awalnya, Wu Yun dan mereka bertiga terkejut saat tidak melihat siapapun. Namun tak lama kemudian, mereka mengenali orang tersebut. Orang ini adalah Kong Jiu. Dia sudah terluka parah, dan dia baru saja bertarung dengan monster itu. Meski dia juga berhasil membunuhnya, lukanya sendiri juga semakin parah. "Tuan Kong Jiu, kamu..." Melihat kondisi Kong Jiu, Lin Yi melangkah maju dan ingin bertanya. Tetapi ketika dia hendak berbicara, dia hanya mendengar Kong Jiu berteriak, "Diam, kalian bertiga idiot. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu baru saja mendapat kesempatan bagus dan tidak melewati penghalang. Tidakkah kamu mau pergi ke Gua Yuling? Cepat ikuti aku."
Setelah mengatakan ini, Kong Jiu tiba-tiba menghindar menuju penghalang di bawah. Wu Yun dan mereka bertiga tidak bereaksi sampai sekarang, dan mereka semua diam-diam mengutuk diri mereka sendiri karena bodoh. Melihat ke bawah, hanya ada celah terakhir yang tersisa pada penghalang di bawah. Mereka hanya punya satu kesempatan terakhir. Kong Jiu sudah menerkamnya, tapi sebelumnya Kong Jiu melewati penghalang. Banyak orang kuat yang selamat dari pertempuran tadi juga memanfaatkan kesempatan terakhir ini untuk melewati celah penghalang. Wu Yun dan tiga lainnya segera mengikuti. Untungnya, mereka akhirnya berhasil menyusul. Saat dia melewati penghalang, Wu Yun melihat ke belakang dan melihat bahwa di belakangnya, sebenarnya ada sekelompok besar orang kuat yang mengikutinya. Namun, Wu Yun adalah orang terakhir yang melewati penghalang. Bagaimanapun, kelompok orang kuat di belakang mereka masih sedikit lebih lambat. Samar-samar, dia sepertinya mendengar raungan enggan datang dari luar penghalang. Namun, karena penghalang itu tertutup sepenuhnya, dia tidak dapat lagi mendengar suaranya. Tarik napas dalam-dalam dan sadarlah. Melihat sekeliling, mereka sampai di sebuah gua datar. Tempat ini sangat terbuka, dengan lorong di depan memanjang ke arah dalam. Di jalan banyak terdapat noda darah, bekas perkelahian, dan banyak bekas pergerakan. Jelas sekali, banyak orang yang datang sebelumnya, dan mereka bertempur jauh-jauh ke sini. Namun, karena Wu Yun dan yang lainnya adalah kelompok orang terakhir, tidak ada orang lain di sekitarnya. Mereka yang datang sebelumnya mungkin takut tertinggal, jadi mereka tidak sabar untuk masuk lebih dalam. Adapun Kong Jiu, alasan dia ada di sini selain menunggu Wu Yun dan yang lainnya. Yang terpenting adalah lukanya terlalu serius dan dia perlu waktu untuk pulih. Saat ini, Kong Jiu sedang duduk bersila, menelan beberapa pil penyembuh, dan berkata, "Kalian bertiga, tunggu aku di sini sebentar. Saat aku pulih sedikit, aku akan membawamu masuk." Wu Yun tidak katakan apapun. Lin tidak ada yang dikatakan. Meskipun mereka sama-sama ingin memasuki Gua Yuling, mereka juga tahu bahwa tanpa Kong Jiu, tidak peduli siapa yang mereka temui di dalam, itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Sekalipun Anda tidak mau, Anda harus menunggu. Namun saat ini, tiba-tiba Yu Yi tiba-tiba menghampiri Kong Jiu. Pada saat yang sama, dia kembali menatap Lin Yi, lalu mengangkat tangannya dan berkata kepada Kong Jiu, "Tuan Kong Jiu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Baru saja, Lin Yi. Bab 1608 Kontrak Tuan Pelayan. Ahem. Batuk yang hebat datang. Sebelum Yu Yi bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung disela oleh batuk tersebut. Tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah Lin Yi. Ekspresi Yu Yi sedikit berubah, lalu dia hendak membuka mulutnya lagi. Tapi Kong Jiu memandang Yu Yi dan tiba-tiba menoleh ke Lin Yi. "Lin Yi, ada apa denganmu?" Ahem. Mendengar pertanyaan ini, Lin Yi pura-pura batuk beberapa kali lagi. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi saat ini, wajahnya menjadi pucat, seolah-olah dia menderita luka dalam. "Saya baik-baik saja, Tuan Kong Jiu. Saya terluka sedikit saat melindungi Yu Yi dan kakak muda Xiao Feng. Tapi itu tidak serius." Setelah mengatakan ini, dia segera menatap Yu Yi dan berkata, "Saudara muda Yu Yi, aku baru saja melindungimu. Itu adalah tugasku sebagai kakak laki-laki. Tidak perlu menjelaskannya kepada Tuan Kong Jiu dengan tergesa-gesa. Tuan Kong Jiu akan menyembuhkan lukanya saat ini. Kemarilah dan jangan-jangan ganggu Tuan Kong Jiu lagi." Saat dia berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan bahwa dia memang demikian. Dia berjalan ke sisi Yu Yi dan menariknya dengan kuat, memaksa Yu Yi ke samping. Meskipun kata-katanya sopan, matanya juga menunjukkan ekspresi dingin dan mematikan. Seolah-olah Yu Yi akan dipotong-potong. Yu Yi ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi menghadapi Lin Yi dengan tatapan yang menakutkan. Dia benar-benar mengecilkan lehernya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Karena membelakangi Kong Jiu tidak dapat melihat mereka. Karena Kong Jiu sangat ingin menyembuhkan lukanya, dia tidak terlalu memikirkannya dan tidak meragukan perkataan Lin Yi. Dia mengerutkan kening, melambaikan tangannya dan berkata, "Jika Anda memiliki pertanyaan, tunggu sampai saya bangun. Saya akan pulih dari luka saya sesegera mungkin."
Jangan ganggu saya lagi. Saat dia selesai berbicara, matanya menatap ditutup secara perlahan. Segera dia jatuh ke dalam kondisi penyembuhan. Yui secara paksa ditarik ke sudut oleh Lin Yi. Saat ini, Lin memasang wajah dingin dan berbicara dengan masuk akal, tetapi dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dilihat dari kata-kata dan ekspresinya, dia mungkin mengancam Yui. Terlebih lagi, Yui menundukkan kepalanya dan tetap diam saat ini, wajahnya penuh ketakutan, dan dia tidak berani bernapas. Sepertinya dia benar-benar diancam oleh Lin Yi. Tidak jauh dari situ, Wu Yun melihat semua ini. Meskipun dia tidak berbicara, dia diam-diam memarahi Yui karena bodoh. Kalau mau mengajukan keluhan, jangan buka mulut atau buka mulut, betapapun terancamnya pihak lain, Anda harus menyelesaikannya. Jika tidak, Anda membuka jalan buntu bagi diri Anda sendiri. Meskipun Wu Yun tidak bisa menebak apa yang dikatakan Lin Yi kepada Yi sekarang. Namun tidak diragukan lagi bahwa Yui tidak akan berumur panjang. Jika ada peluang sekecil apapun, dia pasti akan mati. Awalnya Wu Yun mengira setelah memasuki Gua Yuling, Yui akan tertarik dengan harta karun tak berdasar yang ia bayangkan. Memintanya secara paksa dari Wu Yun, terjadi konflik di antara keduanya, menyebabkan Wu Yun menemukan cara untuk membunuh Yui dengan tenang. Namun kini tampaknya hal tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Bahkan jika dia tidak membunuh, Lin Yi akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Yui. Sekarang, sakit kepala terbesar bagi Wu Yun bukanlah Yui, tapi Lin Yi. Keluhan Yui barusan mungkin membuat Lin Yi marah. Kemungkinan besar meskipun dia akan menyimpan dendam terhadap Yui, dia juga akan mengawasi Wu Yun. Lagi pula, jika apa yang dilakukan Lin Yi saat itu diketahui oleh Kong Jiu, saya khawatir Kong Jiu tidak akan pernah bisa menyelamatkan Lin Yi. Yui berjanji tidak akan memberitahu siapapun sebelumnya, dan Lin Yi tidak menyentuh mereka. Sekarang setelah Yui mengungkapkan niatnya, Lin Yi mungkin tidak akan mempercayainya dan mengalihkan kemarahannya pada Wu Yun. Jangan terlalu banyak berpikir, setelah Lin Yi menemukan kesempatan untuk membunuh Yi, target selanjutnya adalah Wu Yun. Menghadapi Lin Yi di alam Taiksu, Wu Yun mungkin bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Namun, jika saatnya tiba, pergerakannya pasti akan besar-besaran dan Kong Jiu akan was-was. Mengkhawatirkan Kong Jiu, niat Lin Yi akan terungkap, dan bagaimana Kong Jiu akan menyalahkan Lin Yi. Tapi apakah Lin Yi akan dibunuh atau tidak adalah urusan Kong Jiu, Wu Yun tidak tahu. Tapi Wu Yun tahu bahwa dia pasti akan mati, karena dia pasti akan mengungkapkan identitasnya. Pikiran awalnya adalah mengikuti Kong Jiu untuk memastikan keselamatannya sendiri. Sekali terekspos, semua perhitungan sebelumnya akan sia-sia. Pada saat itu, meskipun Wu Yun cukup beruntung untuk melarikan diri dari Kong Jiu, tanpa perlindungan Kong Jiu, akan sulit baginya untuk bertahan hidup di Gua Yuling. Wu Yun melihat semua gelombang orang kuat yang datang sebelumnya. Salah satu dari orang-orang itu sudah cukup untuk mengambil nyawa Wu Yun. Ambil napas dalam-dalam. Wu Yun melirik Lin Yi, yang masih mengancam Yui di sana, dan hanya memiliki dua pemikiran di benaknya. Atau, temukan peluang untuk membunuh Lin Yi. Atau, temukan cara untuk mencegah Lin Yi datang membunuhnya, dan keduanya bisa hidup berdampingan dengan damai tanpa mengganggu satu sama lain. Tapi tidak ada keraguan bahwa kedua pemikiran ini, tidak peduli yang mana, pasti akan membuat Wu Yun pusing. Ini sulit dilakukan. Saat Wu Yun berpikir, Lin Yi dan Yui terlihat berjalan di samping Wu Yun. Tak satu pun dari mereka berbicara, tapi Wu Yun merasakan ada yang tidak beres dari mata Lin Yi. Adik laki-laki Xiao Feng, kamu menyembunyikannya cukup dalam. Bagaimana? Kapan kamu akan mengambil harta karun itu? Setelah mendengar ini, Wu Yun tiba-tiba mengerutkan kening dan mengatakan sesuatu yang buruk pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka Yui, si bodoh, akan memberitahu Lin Yi tentang ini. Tampaknya di bawah paksaan Lin Yi, Yui menjual Wu Yun karena takut untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak, Wu Yun pura-pura tidak mengerti. Ah, harta karun. Harta apa? Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Yui. Tidak perlu berpura-pura. Yui baru saja memberitahuku tentang harta karun itu. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberikannya kepadaku.
Saat aku membunuhmu, hartamu akan tetap menjadi milikku. Menentang. Saya. Menandatangani kontrak tuan pelayan adalah alasan mengapa saya berjanji untuk tidak membunuhnya. Tentu saja, mungkin saat ini Anda berpikir bahwa Anda juga dapat memberitahu Tuan Kong Jiu, atau Anda dapat langsung menyerahkannya harta karun untuk Tuan Kong Jiu. Memang benar, di hadapan Tuan Kong Jiu, saya tidak punya ruang untuk melawan. Namun, dalam hal status dan kultivasi, menurut Anda bagaimana Anda dapat membandingkannya dengan saya? Dengan kata lain, bahkan jika Anda mengetahui apa yang telah kulakukan, Tuan Kong Jiu tidak akan membunuhku. Dan jika Anda berani menyerahkan harta itu langsung kepada Tuan Kong Jiu, maka maafkan aku, kematianmu sudah pasti. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Wu Yun menarik napas dalam-dalam. Diam-diam mengertakkan giginya, dia dengan cepat meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, kakak senior Lin Yi bercanda, apa yang harus kukatakan padamu? Sudah kubilang sebelumnya bahwa aku tidak melihat apa-apa. Adapun harta karun itu benar bahwa saya memiliki motif egois sebelumnya. Tetapi karena kakak senior Lin Yi sudah mengetahuinya, saya secara alami akan memberikannya kepada Anda. Tetapi Tuan Kong Jiu ada di sini sekarang. Begitu dia mengeluarkannya, saya khawatir itu akan menjadi milik Tuan Kong Jiu. Bahkan jika Tuan Kong Jiu sedang dalam penyembuhan, dia masih bisa merasakan nafas harta karun itu. Tentu saja, jika kakak senior Lin Yi merasa bahwa harta karun itu tidak masalah jika Tuan Kong Jiu mengambilnya, jadi aku akan mengambilnya sekarang. Setelah mendengar persetujuan Wu Yun, Lin Yi tertawa dan berkata, haha, Xiao Feng, aku tidak berharap kamu menjadi cukup pintar. Tapi tidak apa-apa. Oke, berikan padaku lagi jika kamu punya kesempatan. Mendengar ini, Lin Yi tiba-tiba tersenyum diam-diam. Apa yang dia katakan tadi adalah bahwa dia bertaruh bahwa Lin Yi tidak ingin harta karun itu diambil oleh Kong Jiu. Hanya dengan cara ini dia memiliki kesempatan untuk menunda. Tidak ada keraguan bahwa rencananya berhasil, dan Lin Yi sudah mengangguk. Namun, kata-kata Lin Yi selanjutnya langsung membuat mata Wu Yun sedikit bergerak. Dia memikirkan masalah ini, tapi yang mengejutkannya, ternyata seperti yang diharapkan. Lin Yi berkata dengan kejam, Xiao Feng, aku bisa membiarkanmu menyimpan harta itu untuk sementara waktu, tapi seperti Yu Yi, kamu harus menandatangani kontrak tuan pelayan denganku, sehingga aku bisa cukup mempercayaimu. Setelah kamu mengkhianatiku, kamu pasti akan mati. Wu Yun menarik napas dalam-dalam. Kontrak tuan pelayan, setelah ditandatangani, berlaku selamanya dan tidak dapat dinilai. Begitu dia mengkhianati, atau melakukan sesuatu yang tidak menghormati Lin Yi, atau jika Lin Yi tidak bahagia dan tiba-tiba berpikir bahwa dia ingin Wu Yun mati, Wu Yun harus mati juga. Sangat sedikit orang yang menyetujui kontrak kejam seperti itu. Sekalipun itu berarti kematian, saya tidak ingin menjadi anjing bagi orang lain. Wu Yun baru saja mengangkat matanya, inilah yang dia takuti. Namun, ekspresi Wu Yun sangat ngeri saat ini, tetapi ada sedikit kegembiraan di hatinya. Meskipun kontrak tuan pelayan kuat, itu hanya relatif terhadap yang lain. Baginya, kontrak tuan pelayan ini sia-sia. Bagaimanapun, teknik yang dia praktikkan adalah seni dewa bela diri Taisang. Teknik dewa bela diri Taisang adalah teknik menantang surga yang dapat terus meningkatkan kemauan dan kekuatan jiwa seseorang. Setelah berlatih sekian lama, Wu Yun kini memiliki kemauan dan kekuatan jiwa untuk mampu menolak kontrak tuan pelayan. Selain itu, Wu Yun telah mempraktikkan seni mengendalikan binatang dengan jiwa. Seperti namanya, teknik pengendalian binatang jiwa ilahi dapat meningkatkan jiwa ilahi secara tak terbatas. Jika digabungkan keduanya, kontrak tuan pelayan tidak akan berpengaruh sama sekali pada Wu Yun. Kalaupun dia mau, dia bisa mengangkatnya secara sepihak kapan saja. Oleh karena itu, Wu Yun sama sekali tidak khawatir dengan permintaan Lin Yi. Tapi pekerjaan permukaan masih perlu dilakukan, yang paling dia butuhkan saat ini adalah hidup berdampingan secara damai dengan Lin Yi. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik. Kakak senior Lin Yi, aku berjanji untuk menandatangani kontrak tuan pelayan denganmu. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa melakukan apa saja.
Aku akan menyimpan harta itu dulu, dan aku akan memberikannya kepadamu segera setelah kita keluar. Yah, aku anak yang bisa diajar. Seorang pria harus tahu cara maju dan mundur. Lin Yi mengangguk puas. Sesaat kemudian, dia mengerahkan kekuatan yang perlahan menembus pikiran Wu Yun dari sela alisnya. Ini adalah kontrak tuan pelayan yang diatur oleh Lin Yi dan Wu Yun. Setelah kekuatan ini memasuki lautan kesadaran Wu Yun, dengan cepat mengikat jiwanya. Karena Wu Yun tidak melawan, jiwanya segera terikat sepenuhnya, dan kontrak tuan pelayan ditandatangani. Lin Yi mendapatkan kembali kekuatannya dan menepuk bahu Wu Yun, dia sangat diyakinkan. Penandatanganan kontrak tuan pelayan membuktikan bahwa Wu Yun tidak bisa lagi mengkhianatinya. Sementara Lin Yi menunjukkan senyum puas, Wu Yun juga memiliki cibiran yang tak terlihat di bibirnya. Masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan tanpa mengganggu satu sama lain. Mencari hidup berdampingan secara damai adalah ide Wu Yun saat ini. Tentu saja, jika saatnya tiba, Lin Yi, Yu Yi, dan bahkan Kong Jiu tidak akan bisa meninggalkan Gua Yuling hidup-hidup. Meskipun Kong Jiu tampaknya baik-baik saja sekarang, Wu Yun tahu bahwa itu hanya untuk rakyatnya sendiri. Begitu Wu Yun terungkap, Kong Jiu tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Terlebih lagi, Wu Yun telah bersumpah untuk melawan para idiot yang mengaku lebih unggul dari kematian ini. Faktanya, Wu Yun kini secara kasar telah mendapatkan sebuah ide. Sebelumnya, dia telah memikirkan bagaimana cara menyebarkan berita bahwa dia belum mati kepada orang-orang itu. Tidak ada jalan lain. Tapi sekarang, 3 orang di depan saya adalah jembatan terbaik. Lin Yi dan Yu Yi mungkin tidak memilikinya, tapi Kong Jiu pasti punya cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang itu. Bab 1609 Mekanisme. Hei! Nafas samar datang, dan Wu Yun dan mereka bertiga menoleh untuk melihat Kong Jiu yang sedang menyembuhkan lukanya di depannya. Meskipun luka Kong Jiu sebelumnya tergolong serius, sebagian besar merupakan luka dangkal, dan luka dalam yang sebenarnya tidak serius. Oleh karena itu, setelah penyesuaian nafas pendek tadi, pada dasarnya dia telah pulih. Tentu saja luka fisik tidak akan sembuh begitu cepat. Namun bagi seorang kultivator seperti dia, cedera kulit seperti ini tidak akan berdampak banyak pada dirinya. Saat ini, dia telah berganti pakaian bersih dan tampak baik-baik saja. Yu Yi, kamu bilang kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku sebelumnya. Apakah itu yang dikatakan Lin Yi? Setelah bangun, Kong Jiu berjalan perlahan ke arah Wu Yun dan mereka bertiga dan bertanya dengan suara rendah. Ya. Yu Yi mengangguk tanpa ragu-ragu, kakak senior Lin Yi menderita luka serius untuk menyelamatkan saya dan Xiao Feng. Saya selalu bersyukur dan ingin menceritakan hal ini sesegera mungkin. Itu sebabnya Anda. Oke. Saya mengerti. Kong Jiu melambaikan tangannya untuk menghentikan Yu Yi melanjutkan, dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah Lin Yi. Lin Yi, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Meskipun aku membawamu keluar, setelah aku pergi, tingkat kultivasimu adalah yang tertinggi, dan kamu harus mengambil tanggung jawab untuk melindungi saudara-saudara junior. Aku hanya tidak menyangka bahwa Tao dua orang Yan dan Mu He benar-benar akan mati. Di akhir kalimat, Anda dapat mendengar sedikit rasa tak tertahankan dalam kata-kata Kong Jiu. Tuan Kong Jiu berkata ya, saya akan melakukan hal yang sama secara alami. Saya juga sangat bersalah atas kematian 2 saudara junior, Tao Yan dan Mu He, karena tidak mampu melindungi mereka. Aduh, Lin Yi adalah berkulit tebal dan tidak berbuat apa-apa, sama-sama berpura-pura berduka, hanya palsu. Sambil berbicara, dia juga menatap Yu Yi dan Wu Yun tanpa sadar, dengan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Namun, kekhawatiran ini segera hilang. Karena kini ia telah menandatangani perjanjian tuan pelayan dengan keduanya, diharapkan kedua orang tersebut tidak berani mengkhianatinya lagi. Oke, bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Kong Jiu melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, sambil melihat ke atas kepalanya. Di atasnya ada lapisan penghalang bebas hambatan. Setelah menonton sejenak, Kong Jiu melanjutkan, ayo berangkat, perjalanan mereka sudah jauh. Meski waktu penundaan kita tadi tidak lama, diperkirakan waktu pembukaan penghalang putaran berikutnya akan segera tiba,
dan kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Ikuti aku. Pada saat yang sama setelah dia selesai berbicara, Kong Jiu menghindar dan terbang menuju kedalaman lorong di depan. Wu Yun dan yang lainnya juga segera mengikuti. Lin Yi berada di depan, mengikuti jejak Kong Jiu dari dekat. Wu Yun mengikuti Yu Yi di belakang, agak menjauh dari Lin Yi. Setelah terbang dalam jarak tertentu, Wu Yun menoleh dan melirik Yu Yi. Saya pikir Yu Yi telah menandatangani kontrak tuan pelayan dengan Lin Yi dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Yu Yi mungkin memperhatikan mata Wu Yun dan menoleh ke arah Wu Yun. Setelah beberapa saat, dia berkata, Xiao Feng, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap harta karun itu. Lin Yi mengendalikanku dan memaksaku untuk tidak melakukan apapun. Aku hanya bisa melakukan ini, tetapi sekarang kamu juga telah menandatangani master kontrak pelayan dengannya. Perjanjian, jangan memikirkan apapun, menyerah saja, itu untuk hidup kita. Dalam kata-katanya, Anda dapat mendengar sedikit keengganan Yu Yi, tetapi lebih dari itu adalah ketidakberdayaan setelah menerima nasibnya. Tapi ketika Wu Yun mendengar kata-kata ini, dia diam-diam tersenyum. Seperti kata pepatah, orang yang menyedihkan pasti penuh kebencian. Yu Yi telah mencapai titik ini karena dia sepenuhnya tertipu oleh IQ-nya sendiri. Jika dia tidak sebodoh itu, dia akan mencoba memperlihatkan perilakunya di depan Lin Yi. Ini hanyalah metode yang sangat bodoh. Setelah beberapa saat, Wu Yun tersenyum pada Yu Yi, lalu berhenti membicarakannya, mengangkat kepalanya, dan mulai melihat sekeliling ke lorong dinding batu yang lebar. Ini seharusnya adalah rumah Gua Yuling. Tapi lorong ini seharusnya hanya menjadi koridor menuju Gua Yuling yang sebenarnya. Karena tidak ada tanda-tanda apapun dibawa pergi dari sini. Mereka bertiga, dipimpin oleh Kong Jiu, terbang menyusuri koridor. Terowongan ini sangat dalam, dan bahkan dengan kecepatan mereka, dalam waktu setengah seperempat jam, mereka masih belum mencapai dasar dan terus menyebar lebih dalam. Tuan Kong Jiu, seberapa dalam terowongan ini? Mengapa? Diam, jangan bicara. Lin Yigang hendak mengajukan pertanyaan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba disela oleh suara rendah Kong Jiu. Suara rusak. Di saat yang sama, sosok Kong Jiu tiba-tiba berhenti di tempatnya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu berhenti tiba-tiba? Ini mungkin keraguan umum di benak Wu Yun dan 3 orang lainnya. Pada saat yang sama, Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan mencoba merasakan apakah ada bahaya di sini. Namun, dia tidak menyadari adanya bahaya. Di saat yang sama, tidak ada aroma pria kuat lain di dekatnya. Namun saat ini, Kong Jiu berbalik untuk melihat mereka bertiga, dan berbisik, jangan bergerak ke sini. Setelah beberapa saat, Kong Jiu terbang menyingkir dan berhenti di udara. Di saat yang sama, gelombang aura ganas keluar dari tubuhnya, langsung berkumpul menjadi perisai pelindung yang tidak bisa dihancurkan di sekelilingnya. Kelebihan tenaga tersebut langsung diledakkan oleh Kong Jiu ke arah dinding batu di sekitarnya. Belum lagi Yu Yi dan yang lainnya, bahkan Wu Yun pun dibuat bingung dengan operasi Kong Jiu. Tapi pada saat ini, dalam sekejap, seluruh koridor berguncang hebat. Saat berikutnya, bang, bang, bang. Saya melihat serangan mengerikan meledak dari dinding batu koridor yang dihantam oleh Kong Jiu. Mereka semua membombardir Kong Jiu. Terlihat bahkan perisai pelindung yang dipadatkan oleh Kong Jiu hampir hancur beberapa kali. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya serangan ini. Adapun Wu Yun dan yang lainnya menonton dari belakang. Mereka diam-diam tidak bisa berkata-kata, terutama Wu Yun. Pada saat ini, dia bahkan lebih bersyukur karena dia telah bertemu Kong Jiu dan yang lainnya, dan dia belum sepenuhnya berselisih dengan Lin Yi sebelumnya. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa melarikan diri dari Kong Jiu, dia mungkin akan mati di bawah mekanisme terowongan ini. Saya mendengar Hei Guang berkata sebelumnya bahwa ada banyak mekanisme di Gua Yuling dan itu sangat berbahaya. Biarpun dia menghentikan kejahatan di awal, dia hanya bisa mencapai setengah dari lantai pertama. Sekarang tampaknya memang demikian. Namun, Wu Yun memiliki keraguan lain saat ini. Apakah mekanisme ini awalnya ada di bagian tersebut? Kalau begitu, kenapa tidak ada mayat di sini? Bahkan Kong Jiu, yang berada di alam 99 kembali ke 1,
Perisai pelindungnya hampir hancur beberapa kali, dan ini adalah situasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Bab 1610 Harta Karun Aneh. Jika tidak ada persiapan, Kong Jiu pun mungkin tidak punya waktu untuk membela diri. Dan orang-orang yang datang tidak semuanya ahli terbaik di alam 99 Guyi. Mereka yang baru mengenal jalan ini merupakan mayoritas. Namun, ada juga banyak di alam Dacheng, alam Kongming, dan alam Taiksu. Bisakah mereka semua menahan serangan ini? Sambil berpikir, Wu Yun juga diam-diam mengangguk pada kekuatan Kong Jiu. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi senjata tersembunyi dari mekanisme ini, tetapi Kong Jiu sebenarnya bisa mengetahui lokasi mekanisme ini secara langsung. Tepat ketika Wu Yun mendapat ide ini, Kong Jiu terbang dan mendarat di depan mereka. Lin Yi buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tuan Kong Jiu, apa yang terjadi? Senjata tersembunyi ini sangat kuat. Terima kasih, jika tidak, kami bertiga akan mati di bawah mekanisme ini saat ini." Kong Jiu He mengangkat tangannya kepala dan melirik Lin Yi, lalu berkata, "Ayo pergi, jebakannya sudah rusak." Namun, ini bukanlah jebakan asli di lorong itu, tapi dibuat khusus oleh seseorang. Sepertinya sudah lama tidak dipasang. Aku khawatir itu sudah lama sekali. Diatur oleh gelombang terakhir orang yang datang bersama kami. Ya, mereka ditanam. Mengapa mereka melakukan ini? Lin Yi bertanya dengan ragu. Kenapa? Ikutlah denganku dan kamu akan tahu. Kata Kong Jiu perlahan, lalu berjalan ke depan. Lin Yi dan yang lainnya segera mengikuti. Saat ini, Wu Yun akhirnya tahu mengapa tidak ada mayat di sini. Karena setelah jebakan ini dipasang, belum ada seorang pun yang lewat di sini, tetapi sekarang jebakan tersebut telah dihancurkan, maka tidak ada gunanya lagi. Namun Wu Yun juga memiliki keraguan yang sama dengan Lin Yi, mengapa mereka repot-repot memasang jebakan di sini. Tapi tidak seperti Lin Yi tidak memikirkan apapun, tapi Wu Yun sudah memikirkan sesuatu. Setelah menghabiskan banyak upaya untuk memasang jebakan di sini, kemungkinan yang paling mungkin adalah harta karun telah ditemukan di bagian ini, dan ditemukan oleh gelombang manusia terakhir. Untuk mencegah orang yang datang terlambat bersaing dengan mereka dan memberi diri mereka lebih banyak waktu untuk merebut harta karun itu, mereka memasang jebakan ini. Benar saja, tebakan Wu Yun memang benar. Tiba-tiba, Kong Jiu terlihat berdiri diam dan melihat ke arah dinding batu di sebelah kiri. Sekilas memang tidak ada yang aneh dengan hal tersebut, namun jika dilihat lebih dekat, ternyata dinding batu ini berbeda dengan yang lain. Ada sedikit retakan pada sambungan sekitar. Apalagi jejaknya sepertinya masih sangat baru, yang jelas baru dibuka belum lama ini. Tuan Kong Jiu, apakah ini agensi lain? Lin Yi bertanya. Kong Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, inilah alasan mengapa orang-orang itu memasang jebakan di belakang kita. Mungkin ada harta karun yang tersembunyi di sini. Jika ada harta karun yang disembunyikan, bukankah akan banyak orang yang memperjuangkannya? Terlebih lagi, ini." Pada saat ini, Lin seperti tanda tanya, serangkaian pertanyaan yang tak ada habisnya. Namun, untuk mencegah Lin Yi terus bertanya, Kong Jiu langsung melambaikan tangannya dan menjelaskan semuanya sekaligus. Ini adalah penemuan baru. Belum pernah ada yang menemukan hal lain di bagian ini sebelumnya. Meskipun kami tidak tahu bagaimana sekelompok orang di depan kami menemukannya, tapi sekarang, kecuali kami yang datang sebelumnya, saya khawatir tidak ada orang lain yang tahu tentang kelompok orang ini. Jika kita masuk, kita harus bisa mendapatkan beberapa hal. Namun, sebelum masuk, kalian semua harus siap mental untuk bisa mengaturnya. Perangkap, setidaknya satu dari mereka, budidayanya pasti tidak kalah dengan milikku. Lagi pula, aku tidak tahu berapa banyak orang yang ada di dalam, jadi setelah masuk, nyawamu mungkin masih dalam bahaya. Jika kamu takut, tunggu saja aku di luar. Jika kamu tidak takut, masuklah bersamaku. Saat dia berbicara, saya melihat Kong Jiu mengangkat lengannya, dan semburan kekuatan abadi melesat, langsung membombardir dinding batu. Terdengar suara gemuruh pelan. Mungkin karena Kong Jiu tidak ingin membuat khawatir orang-orang di dalam, jadi dia mengontrol intensitasnya dengan sangat baik. Benar saja, setelah suara gemuruh halus menghilang,
Sebuah lorong setinggi sekitar setengah meter dan setinggi orang dewasa muncul di depan mereka. Apakah kamu akan pergi? Kong Jiu berbalik lagi dan bertanya. Ayo, ayo pergi. Lin mengangguk dan menjawab, sementara Wu Yun dan Yu Yi juga mengangguk pada saat bersamaan. Oke, kalau begitu ikuti aku baik-baik dan coba sembunyikan auranya agar tidak ada yang bisa mendeteksinya. Melihat mereka semua pergi, Kong Jiu tidak berkata apa-apa. Tentu saja, dia tentu berharap ketiganya bisa mengikuti. Niat awalnya membawa Lin Yi dan yang lainnya ke sini adalah untuk membiarkan mereka keluar dan mendapatkan pengalaman yang panjang. Kedua, jika ada harta karun eksotik yang cocok, berikan saja langsung kepada mereka. Jika mereka penakut dan tidak berani berbuat apa-apa, maka segala sesuatunya akan terasa tidak ada artinya. Ketika mereka berempat melangkah ke pintu masuk lorong, dinding batu di belakang mereka secara ajaib tertutup kembali. Kong Jiu tidak menoleh ke belakang dan berjalan ke depan. Namun karena khawatir ketahuan oleh orang-orang di dalam, mereka berjalan dengan sangat hati-hati dan perlahan. Terlebih lagi, mereka telah menyembunyikan auranya dan tidak berani menggunakan keterampilan tubuh mereka secara membabi buta untuk bergerak maju. Setelah berjalan beberapa ratus meter di lorong yang tidak terlalu sempit, sebuah ruangan batu terbuka muncul di depan. Haha, sudah kuduga. Ada hal lain, Tuan Kong Jiu, kamu benar-benar, jangan bicara. Orang yang berbicara tentu saja adalah orang lain, tetapi dia dimarahi oleh Kong Jiu lagi. Dan Kong Jiu tidak berbicara lagi. Sebab, di ruang terbuka depan, sebenarnya terdengar suara. Saudaraku, hancurkan saja. Meskipun kita adalah kelompok orang terakhir yang masuk, sekarang mungkin sudah dekat dengan pembukaan penghalang berikutnya. Meskipun mekanismenya sangat bagus, itu tidak bisa menghentikannya lama-lama. Di sana akan selalu menjadi seseorang. Mereka yang mendobrak masuk, jika kita terus menunggu seperti ini, begitu seseorang datang untuk bertarung dengan kita, tidak akan ada harapan. Jangan khawatir. Aku akan memikirkan cara, jika tidak berhasil, saya akan membuka paksa lagi. Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah saya hanya takut jika saya membukanya dengan paksa, saya akan merusak benda itu, dan kemudian membukanya tidak ada artinya. Yah, apa yang dikatakan kakak laki-laki tertua memang benar, tapi aku merasa harta langka di sini pasti milik kita. Jika bukan karena tingkah dan keberuntungan kakak laki-laki tertuaku yang tiba-tiba, tempat ini mungkin tidak akan pernah ada. Ketahuan. Percakapan keduanya tidak keras, tapi bisa terdengar jelas. Seharusnya itu berasal dari ruangan batu lebar di ujung lorong. Dan alasan mengapa Wu Yun dan yang lainnya datang jauh-jauh tidak ditemukan. Yang paling penting adalah orang-orang ini mungkin tidak siap dan berpikir bahwa mereka adalah gelombang terakhir. Mereka tidak tahu bahwa di belakang mereka, ada Wu Yun dan yang lainnya. Mendengarkan percakapan kedua orang ini, Wu Yun dan yang lainnya akhirnya mengerti kenapa tempat yang belum ditemukan tiba-tiba ditemukan. Itu dia. Namun, saat ini, pemikiran beberapa orang tidak tertuju pada hal tersebut. Pikiran mereka semua tertuju pada harta langka yang baru saja disebutkan pria itu. Meski mereka tidak menjelaskannya dengan jelas, mereka bisa melihat kegembiraan dan kehati-hatian dalam kata-kata mereka. Cukup ditebak, hal ini jelas tidak buruk.